normal. Nah, maksudnya gimana? Nih kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri di sini. Nah, jadi sel normal yang dalam keadaan homeostasis itu dia bisa mengalami dua hal. Dia bisa mengalami stres ataupun dia bisa terkena stimulus injury. Nah, ketika sel normal itu terkena dua hal tersebut, maka opsinya cuma ada dua. Apa? Yaitu bisa beradaptasi atau tidak bisa beradaptasi. Nah, ketika sel itu bisa beradaptasi dari stres dan juga stimulus injury, maka sel itu dapat kembali ke fungsi fisiologis normalnya. Oke, ketika dia bisa beradaptasi, dia bisa kembali ke fungsi fisiologis normalnya. Tetapi, kalau dia tidak bisa melakukan adaptasi, maka dia akan mengalami cedera sel. Nah, di sini dinamakan sebagai sel injury. Nah, sel injury ini yang kemudian akan terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, apabila paparannya itu bersifat ringan dan dapat dihilangkan, dan kemudian dia bisa kembali ke fungsi fisiologis normalnya, di sini kita sebut sebagai reversible injury atau jejas reversible. Nah, sedangkan yang kedua adalah ketika paparan itu bersifat terus-menerus dan juga dia progresif, dia tidak bisa dihilangkan, dan dia melewati point of no return, di mana kalau misalnya bahasa patologisnya itu adalah point of no return itu merupakan titik atau batas di mana sel itu bisa mengeliminasi paparan. Dia bisa menerima paparan, itu adalah point of no return. Nah, ketika paparan itu sudah melewati point of no return, maka dia disebut sebagai irreversible injury atau just irreversible. Gitu. Jadi dia nggak bisa lagi kembali ke fungsi fisiologis normalnya. Atau kita sebut gampangannya adalah selnya mati. Gitu. Nah, kematian sel di sini itu terbagi menjadi dua. Ada nekrosis, ada apoptosis. Gimana hari ini kita bakal bahas tentang apoptosis, sedangkan nekrosisnya kita bahas di materi minggu depan. Gitu ya. Oke, sampai sini buat pengertian jejas dulu. Apakah ada yang mau ditanyain? Oke, belum ada. Aku lanjut dulu. Nah, ini merupakan bagian hal-hal yang bakal kita pelajari di hari ini. Jadi kita akan belajar dua hal. Yang pertama ada jejas reversible dan juga jejas irreversible. Sedikit tentang jejas irreversible. Nah, buat jejas reversible, di sini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada degenerasi hidropik, lalu ada degenerasi melemak, dan ada degenerasi hialin. Di mana nanti degenerasi hidropik kita bagi lagi menjadi dua. Ada cloudy swelling dan ada ballooning degeneration. Nah, sedangkan yang kedua mengenai jejas irreversible, itu terbagi menjadi dua. Ada perubahan inti sel nekrosis dan juga ada apoptosis. Di mana untuk perubahan inti sel nekrosis, dia terbagi menjadi dua. Ada nekrosis antemortem dan juga ada autolisis postmortal. Bedanya apa? Bedanya nanti antemortem itu berarti ketika sel itu belum mengalami kematian. Sedangkan kalau autolisis postmortal itu ketika sel tersebut sudah mengalami kematian. Itu ya. Nah, untuk nekrosis antemortem, yang nanti kita bagi lagi menjadi tiga. Itu ada pyknosis, karyoreksis, dan juga karyolisis. Oke, yang pertama kita akan masuk ke jejas reversible mengenai 3 degenerasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian degenerasi itu apa. Nah, oke, jadi degenerasi itu berasal dari kata de dan generated. Ya, degenerasi berasal dari kata de dan generated. De itu artinya pengurangan, destruksi, atau penghilangan. Sedangkan generated atau generasi itu artinya pembentukan, produksi, dan proses. Secara definisi panjangnya, kalian bisa lihat di sini, degenerasi itu adalah keadaan penurunan perubahan biokimia intraseluler disertai perubahan morfologis akibat jejas non-fatal pada sel, atau sebagai reaksi sel terhadap jejas yang masih reversible. Terjadi proses penimbunan atau akumulasi cairan atau zat lain dalam organel sel. Nah, itu versi panjangnya. Versi pendeknya, inti dari degenerasi adalah proses penimbunan atau akumulasi cairan dalam sel. Gitu. Nah, kayak yang tadi bentuk-bentuk degenerasi itu ada 3, ada degenerasi hidropik, berarti dia ada akumulasi cairan. Lalu ada degenerasi melemak, berarti dia ada akumulasi lemak, dan juga degenerasi hialin, berarti dia ada akumulasi dari protein hialin. Gitu ya. Oke, yang pertama di sini kita akan masuk dulu ke degenerasi hidropik. Nah, definisinya, degenerasi hidropik ini merupakan akumulasi abnormal cairan
yang berlebih dalam sitoplasma sel yang bersifat reversibel. Jadi, dia itu terdapat, cairan yang nggak normal, yang harusnya dia tidak ada di situ, kayak gitu. Gampangannya itu yang kayak gitu. Nah, degenerasi hidropik ini sering terjadi pada sel epitel kulit, tubulus ginjal, hepatosit, dan lain-lain. Tapi dia akan jarang ada di jaringan ikat darah. Oke, dia jarang ada di jaringan ikat darah. Nah, degenerasi hidropik ini juga dapat disebabkan oleh infeksi penyakit ORF dan juga poxvirus. Nah, sekarang kita masuk ke mekanismenya. Jadi kayak gimana sih kira-kira degenerasi hidropik itu terjadi gitu ya. Nah, jadi sebagian besar dari degenerasi hidropik itu bisa terjadi karena keadaan hipoksia atau kekurangan oksigen. Nah, keadaan hipoksia di sini itu akan menyebabkan penurunan produksi ATP. Ketika penurunan produksi ATP itu akan menyebabkan sodium yang awalnya di luar sel, dia akan masuk ke dalam sel. Sedangkan potasium, dia akan keluar dari sel. Oke? Kalau bingung antara sodium sama potasium, kalau sodium itu natrium, Na, kalau potasium itu kalium, K. Oke? Jadi, nah ketika sodium dan air itu masuk ke dalam sel, sedangkan potasiumnya keluar dari sel, itu bisa menyebabkan adanya peningkatan tekanan osmotik. Oke? Bisa menyebabkan peningkatan tekanan osmotik. Nah, perubahan dari tekanan osmotik ini itu bisa menyebabkan air itu masuk ke dalam sel. Air masuk ke dalam sel, air terus-menerus masuk ke dalam sel menyebabkan sel itu akan membengkak. Nah, sel membengkak kayak gini, berisi air, maka dia akan mengalami degenerasi hidropik. Kayak gitu. Oke, sampai sini untuk mekanismenya apa ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aku lanjut dulu ya kalau gitu. Sekarang kita masuk ke organnya. Nah, di organ di sini kita ada organ hepar secara makroskopis. Di sebelah kanan ini adalah organ hepar yang normal, sedangkan di sebelah kiri adalah organ hepar yang mengalami degenerasi hidropik. Deskripsi lesinya apa? Yang lalu yang kedua, tepian organ hepar tampak tumpul. Lalu yang ketiga, organ hepar tampak pucat. Dan yang keempat, apabila organ disayat, maka bidang sayatan akan basah. Yang keempat, apabila organ disayat, maka bidang sayatan akan tampak basah. Untuk diagnosa morfologinya adalah degenerasi hidropik. Nah, yang selanjutnya, di sini kita lihat secara mikros. Untuk organnya masih sama, ada organ hepar. Di sebelah kanan, ini adalah organ hepar yang normal. Jadi ini histologi normal dari hepar. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah organ hepar yang mengalami cloudy swelling. Nah, kita tahu dari namanya, cloudy, berawan, berarti kita di sini kuncinya ngelihatnya adalah kita harus cari sel yang sitoplasmanya itu warnanya keruh, gitu. Jadi di sini kita lihat di yang tanda panah warna kuning itu adalah sel yang mengalami cloudy swelling. Kalau di praktikum kemarin preparatnya memang belum terlalu kelihatan sejelas ini untuk preparat cloudy swelling. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini itu sitoplasma selnya itu akan tampak keruh seperti ini. Nah, untuk deskripsi lesinya, yang pertama, sitoplasma hepatosit tampak keruh. Yang kedua, ukuran hepatosit membesar. Yang ketiga, inti sel masih tampak normal. Dan yang keempat, sinusoid menyempit. Nah, maksudnya sinusoid menyempit itu yang mana? Yang ini. Kalau kalian bisa lihat ini ada rongga putih kecil. Jadi uh, ini tuh apa? Jadi itu adalah sinusoid. Yang awalnya ini adalah sinusoid hepar. Dia awalnya nggak segini. Dia lebih besar, lebih panjang. Tapi karena adanya pembengkakan sel, maka sinusoid itu akan menyempit. Kayak gitu. Jadi intinya untuk kalau di swelling, kalian harus lihat ke warna dari plasmanya. Kayak gini. Ini, ini kan warnanya tampak keruh ya. Kayak itu. Terus ini juga bisa. Nih,
ini juga warnanya tampak keruh. Jadi ini juga hitung sebagai cloudy swelling. Untuk diagnosa morfologinya, degenerasi hidrofik cloudy. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke organ kulit. Nah, di sini kulitnya udah bukan lagi mengalami cloudy swelling, tapi dia mengalami ballooning degeneration. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan kita lihat di bentukan sitoplasmanya. Warna sitoplasmanya di sini udah bukan keruh, tapi dia tampak jernih. Kayak gitu. Nah, kenapa? Kenapa kok jernih? Kita balik lagi ke materi yang udah kalian pelajari di kelas. Kalau ballooning degeneration itu merupakan keadaan ekstrim dari degenerasi hidrofik. Nah, jadi awalnya ketika degenerasi hidrofik, sel itu akan mengalami cloudy swelling dulu. Baru kemudian dia akan mengalami ballooning degeneration. Gimana maksudnya? Kita ingat lagi ke mekanisme yang awal tadi. Nah, tadi kan disebutin kalau natrium atau sodium itu masuk nih ke dalam sitoplasma sel. Yang harusnya dia di luar, gitu kan. Nah, kalau di cloudy swelling, natrium itu tuh banyak di sitoplasmanya. Natrium itu banyak. Nah, jumlah yang banyak dari natrium itu yang menyebabkan sitoplasma tampak keruh kayak gini. Itu jadi sitoplasma keruh ini tuh karena natriumnya tuh banyak di dalam sel. Nah, tapi kita ingat lagi di degradasi hidrofik ini kan selain natrium, air juga masuk nih terus-terusan ke dalam sel. Nah, ketika dalam keadaan ekstrim atau yang sudah terlalu berat paparannya, air itu tuh masuk lebih banyak ke dalam sel. Jadi dia warnanya jernih gini. Nah, untuk deskripsi lesi dari ballooning degradation itu apa? Yang pertama, di sini ukuran sel epitel kulit tampak meningkat. Kita lihat kalau ukurannya udah gede-gede ya. Bedain sama yang di sini, gambar sebelah kanan. Ini epitelnya kecil kan? Sedangkan yang sebelah kiri dia udah gede kayak gini. Jadi kita lihat dari bentuk ukuran sel yang makin membesar. Yang kedua, terdapat bentukan halo. Bentukan halo itu apa? Nah, di sini tuh kalau kalian lihat, di sini tuh ada garis semu di sebelah inti sel ini. Di dalam sitoplasma ada garis semu. Nah, ini namanya bentukan halo. Garis semu yang mengelilingi inti sel. Itu bentukan halo. Nah, untuk bentukan halo itu bukan HALLO, tapi HALOL-nya satu. Oke. Yang ketiga, sitoplasma sel masih tampak jernih. Dan yang keempat, inti sel masih normal. Untuk diagnosa morfologinya, degenerasi hidrofik, ballooning degeneration. Oke, sebelum masuk ke degenerasi melemak, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk degenerasi hidrofik? Boleh. Oke, buat melepuh dulu ya. Buat melepuh bisa dibilang sebagai degenerasi hidrofik karena itu ada akumulasi cairan di dalamnya gitu ya. Tapi untuk kita tahu itu kalau di swelling atau ballooning itu kita nggak tahu. Karena kita nggak lihat sitoplasma selnya gitu kan. Kita lihat dari secara bentukan makrosnya aja. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak sih kalau degenerasi hidrofik itu karena virus atau parasit? Jawabannya bisa. Dia bisa dari virus ataupun penyakit. Untuk mekanismenya dia beda, nggak kayak yang mekanisme di depan yang tentang hipoksia tadi. Nah, mekanismenya itu ada agak lebih panjang. Mau aku jelasin di sini. Kalau mau aku akan bercerita. Oke, aku ringkas aja mungkin ya. Jadi, untuk mekanisme degradasi hidrofik karena virus, itu tuh yang pertama kita tahu virus itu dia menginfeksinya tuh dari DNA atau RNA.
Oke. Nah, dia infeksi dari DNA atau RNA-nya. Nah, kemudian dari DNA virus itu dia akan masukkan ke dalam sel. Jadi DNA virus ini anggaplah ini virus ya. Ini sel. Nah, DNA atau RNA-nya itu akan masukkan ke dalam sel. Nah, kemudian dia akan mengalami pembentukan atau pemanjangan dari DNA atau RNA yang udah masuk ke dalam sel itu. Nah, ketika terinsesi, maka dia akan ditransfer ke ribosom dari sel tersebut. Jadi DNA atau RNA yang sudah mengalami pemanjangan itu masuk nih ke ribosom selnya. DNA yang sudah disusupi oleh virus tadi itu, dia itu akan menghasilkan protein. Tapi protein itu berbeda dengan DNA yang tidak terinfeksi virus. Oke, sampai sini paham ya? Nah, karena itu maka akan terjadi misfolding gitu atau gumpalan, terbentuk gumpalan yang dianggapnya sel. Nah, setelah terbentuk atau setelah terjadi misfolding itu, dia akan membentuk adanya inclusion. Inclusion itu apa? Jadi protein yang belum misfolding tapi akan berlebihan tapi dia tuh akan ada secara jumlahnya itu bahkan banyak gitu. Nah, inclusion bodies itu yang kemudian akan merusak mitokondria dan juga menyebabkan ATP turun. Jadi setelah ATP turun, ya nanti bakal balik lagi ke yang tadi, ke mekanisme awal. Tapi untuk mekanisme sebelum ATP turun, itu bukan karena hipoksia, kalau di penyebabnya virus ataupun parasit. Jadi intinya, kalau misalnya terjadi karena virus, dia pasti akan terdapat bentukan inclusion bodies. Nah, kalau yang kalian lihat, sebenarnya di sini, di gambar sebelah kiri ini, ada inclusion bodies. Ini tuh ada inclusion bodies. Jadi, bisa jadi kemungkinan adalah preparat kulit ini, dia mengalami degenerasi hidrofik yang disebabkan karena paparan virus atau parasit. Kayak gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Oke, aku lanjut dulu ya. Kita sekarang lanjut ke degenerasi melemak. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kalau degenerasi melemak berarti dia ada akumulasi lemak nih di dalam hepatositnya. Sebelum aku bahas ke mekanismenya, kita harus tahu nih, asam lemak bebas di dalam hepar itu dapat berasal dari mana aja gitu ya. Nah, jadi asam lemak itu dapat berasal dari 3 hal. Yang pertama jaringan adiposa, lalu ada dari makanan, dan yang ketiga itu akan disintesa dari asetat dalam hepatik. Kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita ke mekanismenya di bagian sebelah kiri di sini. Jadi, asam lemak itu, asam lemak yang ada pada otot, dia akan ditransportasikan ke dalam hepar untuk mengalami proses di hepar. Nah, asam lemak ini nanti dia akan bergabung dengan asetat. Asam lemak ini dia akan bergabung dengan asetat, di mana dia akan menghasilkan beberapa bentukan senyawa. Salah satunya adalah trigliserida. Oke? Nah, trigliserida ini yang nantinya akan dikeluarkan dari hepar dalam bentuk lipoprotein. Nah, agar trigliserida ini bisa keluar dari hepar, maka dia harus berikatan dengan protein. Proteinnya apa? Itu ada apoprotein. Nah, ketika trigliserida ini berikatan dengan apoprotein, maka dia akan menjadi lipoprotein yang kemudian bisa keluar dari hepar. Akan tetapi, di degenerasi melemak, trigliserida ini tidak bisa keluar seluruhnya dari hepar. Karena apa? Karena adanya gangguan pada produksi apoprotein. Gangguan produksi itu maksudnya gimana? Misalnya gini, yang harusnya nih, misalkan yang harusnya apoprotein itu dihasilkannya 100, tapi dia hanya dihasilkan 50. Otomatis ada trigliserida yang tidak bisa dibawa untuk keluar ke hepar. Jadi, trigliserida yang tidak dapat keluar ini, dia bakal kemana? Jadi dia nggak bakal kemana-mana. Dia bakal stuck ada di hepar itu. Sehingga dia akan berakumulasi dan menimbulkan adanya degenerasi melemak di hepar tersebut. Kayak gitu. Jadi intinya degenerasi melemak itu adalah adanya gangguan pada apoprotein sehingga trigliserida tidak bisa keluar dari hepar dalam bentuk lipoprotein. Kayak gitu. Nah, di dalam hepatosit, asam lemak ini selain jadi trigliserida, dia jadi apa?
Nah, dia akan dimetabolisme menjadi 4 hal. Trigliserida, lalu bisa juga diubah menjadi kolesterol ester, lalu dia menjadi fosfolipid, dan juga akan dioksidasi menjadi badan keton. Kayak gitu. Oke, aku lanjut dulu. Kita ke organnya. Nah, di sini yang pertama adalah organ hepar, secara makroskopis. Ya, di sebelah kanan ini adalah organ hepar yang normal, sedangkan sebelah kiri adalah organ hepar yang mengalami degenerasi melemah. Ditandai dengan apa? Kita langsung aja ke deskripsi lesi. Deskripsi lesi yang pertama, di sini kita lihat kalau ukuran organ hepar membesar. Ya, ukuran organ hepar membesar. Yang kedua, tepian organ hepar tampak tumpul. Tepian organ hepar tampak tumpul. Lalu yang ketiga, organ hepar tampak berwarna kekuningan. Dia tampak berwarna kekuningan. Nah, lalu yang keempat, apabila organ hepar disayat, maka bidang sayatan akan tampak berminyak. Nah, di sini kita lihat nih ada yang mengkilap-mengkilap di sini. Itu tuh adalah minyak di heparnya. Jadi bukan karena flash, tapi ini karena bidang sayatan itu berminyak. Untuk diagnosa morfologinya, degenerasi melemah. Oke, kita masuk dulu ke mikroskopisnya. Di sini ada organ hepar. Masih sama ini organ hepar, jadi yang di sebelah kanan ada organ hepar yang normal, sedangkan sebelah kiri hepar yang mengalami degenerasi melemah. Ditandai dengan apa? Dengan adanya bentukan vakuola. Nah ini adalah vakuola lemak. Jadi untuk deskripsi lesinya yang pertama, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada hepatosit. Terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada hepatosit. Lalu yang kedua, vakuola lemak tampak kosong. Lalu yang ketiga, inti hepatosit terdesak ke tepi. Nah, di sini kita lihat kalau inti dari hepatosit itu terdesak ke tepi. Karena adanya vakuola tadi. Jadi vakuola itu ada di dalam hepatosit. Lalu yang keempat, ukuran vakuola lemak itu bervariasi. Jadi besarnya dia itu nggak sama. Kayak gitu. Untuk diagnosa morfologinya, degenerasi melemak. Oke, di sini kita lihat degenerasi melemak pada organ ginjal. Ya, masih sama kita menemukan adanya akumulasi lemak berbentuk vakuola. Nah, untuk deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada sel tubulus ginjal. Nah, jadi ini tubulus ginjal, ini satu tubulus ginjal. Di sini lumennya. Nah, ini vakuola lemaknya. Lalu yang kedua, vakuola lemak tampak kosong. Yang ketiga, inti sel tubulus ginjal terdesak ke tepi. Jadi di sini intinya tuh ada di tepi. Semua yang harusnya dia di tengah. Lalu yang keempat, ukuran vakuola lemaknya bervariasi. Untuk diagnosa morfologinya, degenerasi melemak. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyain untuk degenerasi melemak? Oke, kalau nggak ada yang tanya, mungkin aku mau tanya deh. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa vakuola lemak di degenerasi melemak itu, khususnya pada preparat yang ada di depan kalian, ini tampak kosong? Tampak jernih, ini putih, kosong. Kira-kira kenapa? Karena pewarnaannya, Kak. Pewarnaannya kenapa? Pewarnaannya itu kalau nggak salah menggunakan HE kan. Nah, di dalam pewarnaan HE itu mengandung alkohol, sedangkan alkohol itu tidak bisa kayak itu sama lemak gitu, jadi tampak kosong. Oke, hampir benar, ya. Udah kurang lebih hampir benar. Jadi bukan karena pewarnaannya ya, tapi karena prosedur di pewarnaan itu. Oke, jadi udah benar, ini karena menggunakan pewarnaan HE, di mana salah satu prosedurnya, ketika menggunakan pewarnaan HE, kita menggunakan alkohol. Nah, alkohol itu, dia melarutkan lemak. Gitu. Jadi pemahamannya udah benar, karena pewarnaan, tapi lebih tepatnya itu ada di prosedur pewarnaannya, dia menggunakan HE. Gitu ya.
Oke, ini untuk degenerasi melemak berarti udah aman, gak ada yang ditanyain ya. Oke, kita sekarang masuk ke degenerasi hialin. Nah, di sini definisi dari degenerasi hialin itu merupakan akumulasi protein. Akumulasi protein dalam sitoplasma sehingga jaringan tampak lebih padat dan homogen. Sering terjadi pada jaringan ikat dan membrana basalis, disebabkan karena penderita telah berusia lanjut dan adanya gangguan metabolisme protein. Jadi intinya degenerasi hialin itu adalah adanya akumulasi protein di sitoplasma selnya, kayak gitu. Nah, ini kita langsung ke organnya. Di sini ada organ ginjal. Nah, yang pertama ada organ ginjal, di sebelah kanan inilah organ ginjal yang normal. Dia histologi normal. Nah, kita fokus ke sebelah kiri aja. Di sebelah kiri sini, kita lihat kalau ada di ada bintik-bintik merah seperti tetesan air di tubulus ginjalnya. Nah, ini adalah degenerasi hialin. Jadi, untuk deskripsi lesinya, itu yang pertama, terdapat akumulasi protein hialin pada tubulus ginjal. Terdapat akumulasi protein hialin pada tubulus ginjal. Lalu yang kedua, akumulasi protein hialin tampak berbentuk seperti tetesan air atau droplet. Akumulasi protein hialin tampak berbentuk seperti tetesan air atau droplet. Lalu yang ketiga, droplet hialin tampak berwarna eosinofilik dan berbatas jelas. Droplet hialin protein tampak berwarna eosinofilik dan berbatas jelas. Maksudnya berbatas jelas itu apa? Nah, di sini kita bisa lihat kayak bentukannya droplet itu bundar kayak gini loh. Kita tuh bisa menentukan mana sih yang terkena, mana sih ya droplet itu di daerah mana kayak gitu. Nah, ini. Jadi berbatas jelas tuh kayak gitu. Kita tahu batasnya droplet itu sampai mana ke mana gitu. Lalu yang keempat, tubulus ginjal masih normal. Jadi maksudnya tubulus ginjal masih normal itu, di sini ukuran tubulusnya ya normal, enggak yang membesar, enggak yang mengecil, lumennya yang masih ada, terus jarak antar tubulus ginjalnya itu tuh rapat, dia nggak berjauhan gitu. Untuk diagnosa morfologinya, degenerasi hialin droplet. Jangan lupa kalau ada tetesan air kayak gini, kalian harus kasih kata droplet di belakangnya. Nah, selanjutnya, di sini degenerasi hialin juga, tapi bukan di ginjal, tapi dia di otot skelet, dan dia bentuknya bukan seperti tetesan air. Nah, kita bisa lihat kalau di sini sabut ototnya warnanya homogen. Ya, jadi untuk deskripsi lesinya yang pertama, terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Lalu yang kedua, akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik. Akumulasi protein hialin tampak homogen eosinofilik. Nah, maksudnya homogen eosinofilik itu gimana? Jadi, dalam satu lapangan pandang kayak gini, kita tuh lihat kalau di sabut ototnya tuh warna itu sama semua. Sama-sama homogen dan itu tampak eosinofilik kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, terdapat akumulasi gas di antara sabut otot, sehingga sabut otot tampak terputus-putus. Terdapat akumulasi gas di antara sabut otot, sehingga sabut otot tampak terputus-putus. Nah, ini kalian bisa lihat yang aku lingkarin ini, dia kan harusnya nyambung nih dari sini, dari nomor 1 ke nomor 2. Tapi di sini ada gas. Di sini di tengah-tengahnya ada gas, jadi dia itu terputus kayak gitu. Nah, kenapa kok sampai terbentuk gas? Bisa kalian baca lagi teorinya di buku tentang degenerasi hialin. Oke, untuk diagnosa morfologinya degenerasi hialin. Tidak usah ditambahi droplet. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyain nggak tentang degenerasi hialin? Oke, belum ada. Mungkin aku coba tanya deh. Kalau ada yang udah baca buku deh, kira-kira terbentuknya gas di sini itu di degenerasi hialin, terbentuknya gas tuh karena apa sih?
Kalau yang udah baca buku pasti tahu. Ada yang bisa jawab? Boleh dibuka bukunya. Kira-kira ada gas di sini, itu karena apa? Coba buka buku teorinya di halaman 26 deh. Oke, gimana? Udah ada yang tahu? Aku kasih clue dia karena ada infeksi. Nah, infeksinya oleh apa? Bakteri. Oke, betul. Bakteri Clostridium covey itu bakal nyebabin penyakit apa? Black leg. Oke, betul. Ya, benar. Jadi pembentukan gas di sini itu karena infeksi dari bakteri Clostridium covey, yang mana nanti dia akan menyebabkan penyakit black leg. Nah, kalian itu nanti bakal ketemu preparat yang persis kayak gini di patologi sistemik di semester depan. Tapi namanya bukan degenerasi hyaline, tapi black leg kayak gitu. Jadi diingat-ingat. Oke, ini untuk degenerasi hyaline atau jejas reversible nggak ada yang ditanyain? Udah aman semua? Oke, sekarang kita lanjut. Di sini sekarang kita akan masuk ke jejas irreversible. Nah, jejas irreversible berarti di sini jejas yang tidak bisa kembali ke fungsi fisiologis normalnya. Itu ya, berarti selnya bisa dikatain tuh selnya mati. Nah, yang pertama di sini kita akan melihat tentang perubahan di morfologi inti sel. Perubahan morfologi pada inti sel yang mengalami nekrosis antemortem. Di sini ada 3, ada pyknosis, karyoreksis, juga karyolisis. Oke, di sini ada organ ginjal, ya. Di sini ada ginjal. Kita sekarang fokus ke bagian panah-panahnya. Nah, yang pertama nih, kita lihat dulu bentukan inti secara normal itu ditandai dengan panah warna kuning. Nah, di sini kalian bisa lihat inti normal dia itu open face type. Oke, dia open face type. Lalu sekarang kita masuk dulu ke pyknosis. Jadi yang tanda panah hijau di sini ada pyknosis. Nah, dia ditandai dengan intinya itu memadat dan mengecil. Intinya memadat dan juga mengecil sehingga dia tampak lebih gelap. Oke, dia tampak lebih gelap. Lalu yang kedua di sini ada karyoreksis. Karyoreksis di sini inti selnya dia terpecah-pecah atau terfragmentasi. Ya, intinya terpecah-pecah atau terfragmentasi. Dan yang ketiga, di sini ada karyolisis atau inti selnya tuh udah lisis atau hilang sepenuhnya. Oke, jadi kalau karyolisis itu udah nggak kelihatan inti selnya di mana. Nah, ketiga tahapan ini, pyknosis, karyoreksis, dan karyolisis ini merupakan tahapan ya. Ini tahapan. Jadi, awalnya sel normal ketika dia mengalami jejas inti sel atau kematian inti sel, dia itu akan menjadi pyknosis dulu. Dia akan menjadi pyknosis dulu. Jadi intinya itu akan memadat, lalu dia akan menggumpal, tampak lebih gelap. Lalu tahapan selanjutnya dia akan karyoreksis. Dia mengalami karyoreksis di mana intinya terpecah-pecah. Nah, lalu setelah ini yang mulai terpecah, tahapan yang ketiga intinya lisis, intinya hilang. Kayak gitu. Jadi tiga hal ini adalah tahapan. Kayak gitu. Nah, untuk deskripsi lesinya, yang pertama terdapat bentukan pyknosis, yaitu inti tampak memadat, menggelap, dan mengecil.
inti tampak memadat, menggelap, dan mengecil. Lalu yang kedua, terdapat bentukan karyoreksis, yaitu inti terpecah-pecah atau terfragmentasi. Inti tampak terpecah-pecah atau terfragmentasi. Yang ketiga, terdapat bentukan karyolisis, yaitu inti sudah lisis atau hilang sepenuhnya. Inti sudah lisis atau hilang sepenuhnya. Untuk diagnosa morfologinya, jejas inti sel. Ingat-ingat ya, diagnosa morfologinya jejas inti sel. Ini masih sama, ini di organ hepar, tanda panah warna kuning ini masih normal, lalu warna hijau di sini ada pyknotis, lalu yang warna merah di sini ada karyoreksis, lalu nomor 3 di sini ada karyolisis. Nah, ini yang harus kalian ingat, ketika nanti kalian gambar di laprak untuk karyolisis, ya udah dikosongin gini aja. Nggak usah diwarnain bagian lebih gelap gitu, nggak usah. Karena itu bakal disalahin gitu ya. Jadi kalau karyolisis karena inti selnya dia udah hilang, ya udah nggak usah digambar apa-apa, nggak usah gambar bentukan macam-macam. Jadi ketika kalian gambar hepar, hepar kan heksagonal ya, dia segi 6. Anggaplah ini segi 6 ya. Terus kalian warnain warna hepar tuh warnanya pink muda. Jadi dia warnanya pink. Ya udah pink aja gitu. Nggak usah dikasih warna pink terus kalian tambahin warna merah tua dikit gitu, nggak usah. Itu bakal jadi salah gitu. Jadi pokoknya gambar hepar yang benar, hepar tuh heksagonal atau segi 6, ya udah kalian gambar itu terus tengah-tengahnya kosongin aja, nggak usah ada intinya. Gitu. Untuk diagnosa morfologinya jejas inti sel. Oke, untuk jejas inti sel apakah ada yang mau ditanyain? Oke, boleh. Iya, kalau di laprak tuh bisa nih kalian gambar misalnya kayak gini ya. Misalnya, aku nggak gambar bentukan selnya ya, aku langsung gambar bentukan intinya aja. Kalian gambar bentukan inti kan bulat. Nah, terus tengah-tengahnya tuh kayak kalian gini-gini. Itu nggak apa. Itu tuh udah mencerminkan terpecah-pecah gitu. Kalau hipnotis kan udah menggumpal gelap kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Sekarang kita ke autolisis postmortem. Nah, autolisis postmortal di sini definisinya itu merupakan kerusakan secara spontan sel atau jaringan oleh beberapa enzimnya sendiri. Oleh beberapa enzimnya sendiri. Jadi setelah individu tersebut mengalami kematian somatik. Nah, autolisis postmortal ini dikarakterisasi oleh kehancuran sel yang bersamaan tanpa adanya reaksi radang. Nah, yang harus kalian garis bawahi adalah kehancuran sel secara bersamaan. Jadi nanti ketika kalian lihat preparat itu tuh bener-bener bentukannya tuh homogen, sama semua. Kayak gitu ya. Jadi dia yang dikatain, yang diartikan bersamaan tuh kayak gitu. Dalam satu lapangan pandang, itu perubahannya tuh semuanya, nggak salah satu selnya doang. Nah, di sini dibilang kalau autolisis itu kematian secara spontan oleh enzimnya sendiri. Jadi dia bukan karena jejas ataupun trauma. Ya. Jadi autolisis postmortal ini kematian sel tapi bukan karena jejas ataupun trauma. Tapi autolisis ini terjadi ketika organisme itu sudah mengalami kematian somatik. Yang mana kita tahu kalau kematian itu terbagi menjadi dua. Ada somatik, ada biologis. Kira-kira nih aku mau tanya, duluan somatik atau duluan biologis? Ayo coba dibuka bukunya lagi. Buku teorinya lagi dibuka. Kira-kira duluan mana? Apa somatik atau biologis? Oke, kalau somatik dulu, pengertiannya somatik itu apa sih? Kematian somatik itu yang kayak gimana?
Tanda-tandanya apa? Oke, kalau kematian biologis itu kematian apa? Oke, benar. Ya, jadi itu udah benar. Jadi kalau kematian somatik itu emang berlangsung lebih dulu daripada kematian biologis. Jadi gampangannya kematian somatik itu ya ketika organisme itu benar-benar mati pertama kali. Dia udah nggak bernafas, dia di jantungnya udah nggak ada, itu kematian somatik. Nah, dan yang kita tahu kalau kematian somatik atau organisme itu mati, sel itu kan nggak langsung mati, gitu. Dalam keadaan tanpa oksigen pun, sel itu masih bisa melakukan metabolisme secara anaerob. Nah, kenapa? Itu kenapa kematian selanjutnya itu ada kematian biologis atau kematian sel. Nah, kematian sel itu yang nanti uh, terjadi ketika dia tuh udah nggak bisa lagi bermetabolisme secara anaerob. ATP-nya dia tuh udah nggak bisa lagi dipergunakan untuk uh, memetabolisme sel itu sendiri. Kayak gitu. Jadi mengapa dia dinamakan sebagai autolisis postmortem. Nah, sekarang kita masuk ke organnya. Di sini ada organ hepar. Untuk hepar yang di tengah, ini adalah hepar normal. Ya. Jadi patokannya kita di hepar normal. Kita bahas yang sebelah kiri dulu. Di sebelah kiri, kita lihat ada autolisis postmortal tipe softening. Oke? Tipe softening. Sedangkan yang di sebelah kanan, ini ada autolisis postmortal tipe bile imbibition. Bile imbibition. Oke? Pakai huruf B, bukan pakai huruf H. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang di sebelah kiri, atau softening. Nah, untuk deskripsi lesi dari autolisis postmortal tipe softening, yang pertama, organ hepar tampak pucat. Organ hepar tampak pucat. Yang kedua, konsistensi hepar rapuh. Konsistensi hepar rapuh. Yang ketiga, tekstur organ tampak lunak. Tekstur organ hepar tampak lunak. Dan yang keempat, tepian organ tampak irregular. Nah, maksudnya irregular di sini apa? Kalau kalian lihat, nah di sini, di tepian organnya sini, dia tampak bergerigi gitu loh. Nah, sedangkan kalau di hepar normal, itu ya lurus-lurus aja. Tapi kalau misalnya di yang ini, yang mengalami softening, dia akan bergerigi. Jadi dia irregular, tepian organ irregular. Untuk diagnosa morfologinya, autolisis postmortal softening. Nah, kita bahas sekarang yang sebelah kanan, atau bile imbibition. Di sini ditandai dengan organ tampak berwarna kehijauan. Nah, hijau ini kenapa? Hijau ini karena adanya penetrasi dari cairan empedu. Oke, penetrasi dari cairan empedu. Jadi untuk deskripsi lesinya yang pertama, organ tampak berwarna kehijauan. Ya, organ tampak berwarna kehijauan. Lalu yang kedua, terdapat akumulasi cairan empedu pada permukaan organ hepar. Terdapat akumulasi cairan empedu pada permukaan organ hepar. Lalu yang ketiga, konsistensi organ tampak rapuh. Konsistensi organ tampak rapuh. Dan yang keempat, tepian organ tampak irregular. Tepian organ tampak irregular. Diagnosa morfologinya, autolisis postmortal bile imbibition. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentukan mikroskopisnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah, di sebelah kiri adalah perbesaran 100 kali, sedangkan sebelah kanan adalah perbesaran 400 kali. Nah, kayak yang tadi di definisinya, autolisis postmortem adalah kematian secara bersamaan, gitu ya, perubahan yang berlangsung secara bersamaan. Nah, di sini kita lihat, kalau dalam satu lapangan pandang, dia itu sama semua. Inti selnya itu udah nggak ada semua. Ya, kalian lihat kalau di sini selnya tuh kosong, sel doang isinya, nggak ada intinya. Gitu. Nah, jadi untuk deskripsi lesinya, yang pertama, itu sel yang mengalami autolisis postmortal tampak homogen.
sel yang mengalami autolisis postmortal tanpa homogen. Yang kedua, sel mengalami nekrosis secara menyeluruh. Sel mengalami nekrosis secara menyeluruh. Yang ketiga, inti sel lisis secara sempurna. Inti sel lisis secara sempurna. Lalu yang keempat, tidak ada sel radang. Tidak ada sel radang. Nah, kalau ada yang tanya, sel radang itu bentukannya gimana gitu ya. Jadi kalau sel radang, dia itu tuh kalau di preparat secara mikroskopis, dia itu bentukannya seperti titik. Dia warnanya ungu gitu. Nah, kayak gini kadang. Kok jadi garis? Itu titik. Pokoknya dia titik kecil gitu, warnanya ungu, itu sel radang. Tapi karena di sini nggak ada sel radang, berarti itu merupakan salah satu dari deskripsi lesi di autolisis postmortal. Diagnosa morfologinya autolisis postmortal. Nah, ini kita lihat di organ ginjal, masih sama dia dengan perbesaran 400 kali. Di sini kita bisa lihat lebih jelas kalau inti selnya udah lisis ya. Nah, untuk deskripsi lesinya, yang pertama, sel yang mengalami autolisis postmortal tanpa homogen. Yang kedua, inti sel lisis secara sempurna. Yang ketiga, sel mengalami disosiasi. Jadi disosiasi adalah sel itu berjauhan kayak gitu. Jadi sel mengalami disosiasi. Lalu yang keempat, tidak ada sel radang. Nah, untuk diagnosa morfologinya, autolisis postmortem. Oke, sampai sini untuk autolisis postmortal, apa ada yang mau ditanyain? Oke, belum ada. Aku lanjut dulu ke apoptosis. Oke, jadi untuk apoptosis, definisinya itu adalah mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis kematian sel yang terprogram. Di mana apoptosis ini bersifat menguntungkan karena dipergunakan untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, apoptosis ini disebut juga sebagai program cell death. Nah, tapi walaupun di sini ditulisnya bersifat menguntungkan, perlu digarisbawahi juga kalau apoptosis ini tuh bukan jejas irreversible yang direncanakan. Oke? Jadi dia tuh nggak direncanakan. Ya. Terus maksudnya artinya terprogram ini tuh apa gitu ya. Jadi arti atau definisi dari terprogram di sini itu tuh kalau itu tuh mengarah ke terjadinya kejadian apoptosis itu digunakan untuk membentuk organ yang lebih sempurna. Kayak gitu. Jadi itu proses metabolismenya untuk membuat atau menyempurnakan organ yang udah ada. Nah, contohnya apoptosis itu apa? Kalau di buku kalian, contohnya itu adalah jari tangan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di buku tuh kan dia jari tangan. Jadi jari tangan tuh awalnya kayak gini. Terus dia mengalami apoptosis. Nah, jadi sel-sel itu dia kan mengalami apoptosis sehingga jari tangan kita jadi kayak gini. Ini anggaplah jari tangan ya. Maaf, jelek banget ya gitu. Nah, dia mengalami apoptosis di jaringan-jaringan di sini. Nah, jadi sekarang kenapa tangan kita bisa ngebuka lebar? Jadi jaringan di samping-sampingnya ini, samping jari, itu yang mengalami apoptosis. Contoh lain, kelenjar tiroid di hewan. Kelenjar tiroid di hewan yang muda itu masih ada. Tapi ketika hewan itu sudah beranjak dewasa, kita nggak bakal nemu adanya kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu yang mengalami apoptosis. Begitu juga tentang bursa fabricius, gitu. Bursa fabricius ketika hewan itu masih muda, itu ada. Tapi ketika hewannya sudah dewasa, kita nggak bakal nemu bursa fabricius. Oke? Jadi itu yang merupakan itu contoh dari apoptosis. Nah, untuk bentukan organnya kayak apa? Kayak gini. Ini adalah organ bursa fabricius. Di sini dia kenapa warnanya hijau? Jadi dia diwarnai dengan pewarnaan apa kira-kira? Ada yang tahu pewarnaan di apoptosis? Oke, benar. Jadi dia diwarnai dengan pewarnaan imunohistokimia. Nah, kenapa dia diwarnai dengan imunohistokimia? Itu karena kita mau lihat sel yang mengalami apoptosis. Di mana sel yang mengalami apoptosis itu akan terlihat dengan pewarnaan imunohistokimia. Oke. Nah, untuk deskripsi lesinya yang pertama,
itu terdapat bentukan apoptotic bodies. Terdapat bentukan apoptotic bodies. Jadi di sini dia tampak berwarna kecoklatan. Nah, lalu yang kedua, sel yang mengalami apoptosis tampak berwarna lebih gelap. Sel yang mengalami apoptosis tampak berwarna lebih gelap. Yang ketiga, sel di sekitarnya masih tampak normal. Nah, jadi sel-sel yang hijau, warnanya hijau di samping-sampingnya ini, di sekitar-sekitar ini, itu masih normal. Dan yang keempat, tidak ditemukan adanya sel radang. Tidak ditemukan adanya sel radang. Oke, jadi intinya, apoptosis itu adalah adanya bentukan badan apoptotik. Nah, itu adalah ciri khas banget dari apoptosis. Dia bentuknya pasti dia bentuknya nggak beraturan, tapi warnanya pasti lebih gelap kayak gini. Nah, kalau kalian tanya, Kak, kalau yang coklat-coklat tapi masih muda ini apa? Yaitu adalah sel yang akan mengalami apoptosis. Nah, kenapa kok masih akan? Kita lihat lagi, karena warnanya dia masih muda, tapi dia warnanya sudah coklat, gitu. Nah, jadi dia akan mengalami apoptosis, tapi tidak dalam waktu yang dekat. Nah, kalau dalam waktu dekat, dia akan mengalami apoptosis, berarti ini nanti warnanya dia tuh akan lebih gelap, kayak yang kayak gini nih. Udah coklat, gelap banget kan? Nah, itu yang akan mengalami apoptosis dalam waktu dekat, kayak gitu. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyain tentang apoptosis? Karena ini adalah slide terakhir. Begitu ya. Atau dari keseluruhan dari awal sampai akhir, apa masih ada yang dibingungin? Buat dilaprak ya, buat dilaprak itu perlu dong kalian mengalami, yang akan mengalami. Oh, kalau dilaprak, gampangannya kalian gambar aja bentukan yang coklat gelap kayak gini. Sisanya kalian warnain hijau aja, itu nggak apa-apa. Nggak usah kalian bedain warna coklat muda sama coklat tua, nggak perlu. Pokoknya ada bentukan yang lebih gelap sebagai tanda kalau dia itu akan mengalami apoptosis kayak gitu. Oke, ada lagi? Ini kalau nggak ada yang tanya berarti kita bakal post test. Jadi, oke, karena udah nggak ada yang tanya, aku mau nawarin mau belajar dulu 5 menit atau langsung post test. Oke, yang lainnya apakah langsung udah lah kak, langsung aja post test kelamaan. Sistemnya gimana, Kak? Oke, sistem post testnya kita ada 10 nomor. Kita ada 10 soal post test, tapi di sini aku ngasih ke kalian, kalian jawab sendiri-sendiri. Boleh kalian tulis di kertas, boleh kalian ketik aja di HP, terus dikirimin ke aku lewat PC. Kalian tulis organ, deskripsi lesinya minimal 3, sama diagnosa morfologinya apa. Tapi kalian cuma perlu jawab 5 dari 10 soal. 5 sisanya kita bahas bareng-bareng. Oke? Kalau Ega lagi di jalan, boleh aja nanti chat aja langsung ketik gitu ke aku. Nggak perlu ditulis di kertas. Ini udah di rumah kok, Kak. Aman. Oh, oke. Aku takut terus di jalan. Oke. Jadi ini belajar dulu ya, 5 menit mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Oke, kalau gitu selamat belajar 5 menit. Berarti kita ketemu di 20.39. Selamat belajar.
Oke, ada 23, 9. Ayo, Cam. Oke, jadi untuk mekanisme slide-nya, setiap slide-nya waktunya 2 menit ya. Nanti bakal ada tandanya, bakal ada suara alarm. Aku nge-timer. Oke, udah siap semuanya? Pas post-test kalau bisa on cam semua ya. Oke, sekarang soal nomor 1, selamat post-test.
Oke, buat pas tesnya bisa dikumpulin ke aku. Oke, udah ngumpulin semua ya. Nah, sekarang kita bahas bareng. Oke, buat pada part yang pertama, ini kira-kira apa? Organ sama DM-nya aja. Bebas, siapa aja yang jawab? Ayo. Oke, betul. Ini organ hepar yang mengalami degenerasi lemak. Ada vakuola lemaknya ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Ini apa? Ginjal. Ginjalnya kenapa? Ginjalnya ada degenerasi hialin. Degenerasi hialin yang apa? Yang droplet. Oke, betul. Kalau degenerasi hialin droplet itu akumulasinya di mana ya? Akumulasinya di sitoplasma. Sitoplasma apa? Sitoplasma sel. Sel apa? Ya, Sel ginjalnya. ya betul. Kalau jawab itu yang lengkap ya. Sitoplasma sel tuberus ginjal. Itu. Oke, betul. Nomor 3, ini apa? Organnya kulit, Kak. Dermata morfologinya Haloning degeneration. Oke, betul. Oke, selanjutnya ini apa? Organnya bursa bursa fibrisius yang sama morfologinya itu ini apoptosis. Oke, bursanya Fabricius atau Fibricius? Gimana Talita? Bursanya Fabricius atau Fibricius? Jujur lupa Kak. Oke, saya tuh Fabricius ya, bukan Fibricius. Tapi udah bener ini apoptosis. Oke, lanjut. Ini apa? Yang jawab dong. Jangan Talita terus. Ini organnya hepar, Kak. Oke, heparnya kenapa? Itu ada jejas inti sel.
Oke, betul. Panah warna hijau ini apa? Karyolisis. Oke, betul. Lanjut, ini apa? Otak bukan ya, Pak? Betul, ini otak. Otaknya kenapa? Kuncinya ada di sini. Autolisis. Ya, ini otak. Dia mengalami autolysis postmortal. Jadi di sini ada tanda panah. Ini ada sel Purkinje. Nah, sel Purkinje udah nggak ada intisalnya. Gitu. Jadi ini autolysis postmortal. Oke, lanjut. Ini apa? Coba Esa. Coba Esa, coba. Halo Kak, apakah suara dengar? Ya, dengar. Ini ginjal Kak. Ginjalnya kenapa? Halo. Ya, Terus DM-nya ini apa? Degenerasi hidropik swelling. kenapa kok degenerasi hidropik? Kenapa ini degenerasi hidropik? Coba kamu lihat intinya deh. Sini, inti sel ginjalnya. Dia kecil-kecil terus dia padat hitam. Kira-kira sel ginjal normal itu open face type atau dense chromatin type? Hmm. Mungkin yang lain bisa jawab juga, nggak apa-apa. Mungkin ini lebih ke yang dense chromatin juga. Oke, kalau ini lebih ke dense chromatin type. Terus kita tahu kalau inti sel tubulus ginjal itu normalnya dia open face type nih. Terus dia di sini dense chromatin type gitu. Terus di sini ada bagian tubulus yang nggak ada inti selnya. Nah, kira-kira kalau kayak gini, berarti ginjalnya mengalami apa? Apakah degenerasi hidropik atau yang lain? Jejas inti sel, Pak. Betul. Ini ginjal yang mengalami jejas inti sel. Jadi di sini tandanya jelas banget ya. Inti selnya dia tuh hitam menggelap, kecil-kecil gitu. Sedangkan kita tahu kalau inti sel ginjal normal itu dia open face type. Dia nggak sekecil ini. Terus di sini ada bagian tubulus yang nggak punya inti. Hmm. Hati-hati sama ini, jejas inti sel. Oke, selanjutnya. Ini apa? Kuncinya ada di sini. Kalian lihat tubulus ginjalnya. Ya, ngomong ke organ ya dong. Ya, ini organnya ginjal. Kira-kira ginjalnya kenapa? Kak, ini kayaknya belum ada slide-nya. Hah? Belum berubah? Iya, Wait, wait, wait. Sorry. Wait.
Nah, ini udah berubah belum? Hah? Kenapa? Wow. Bentar, aku ganti jaringan dulu. Sorry. Sorry ya. Bentar. Oke, ini udah kelihatan. Oke, ini kira-kira apa? Oke, benar. Ini benar ya, ini otolisis postmortal. Jadi kita fokusnya ke tumulus ginjalnya. Di sini udah nggak ada inti selnya. Tuh, jadi terus yang nggak ada inti selnya tuh dia homogen, nggak di satu tubulus doang, di semuanya. Jadi dia otolisis postmortal. Oke, ini apa? Hepar, Betul. Heparnya kenapa? generasi melemak bukan ya, Kak? Kenapa kok degenerasi melemak? Soalnya tepinya itu kan lebih tumpul, lebih Oke. kecil. Oh, organnya apa? Lap, ya boleh nggak sih mungkin lebih ya? Organnya apa, sorry? Eh, berminyak. Nah, Oke, terus. terus lebih pucat. Apakah degenerasi melemak organnya tampak pucat? Lebih ke kuning. Enggak. Apakah di sini tampak kuning? Enggak. Ini yang normal ya? Emang. Jadi kalian fokusnya ke sini. Oh, ini Kak. Degenerasi hidrofik ya, Kak? Oke, Nggak kalau tahu. degenerasi hidrofik, coba kalian lihat ini organ ujungnya. Dia irregular atau enggak? Dia sama atau irregular? Bedain sama yang Autolisis postmortal kah, Kak? yang mana? Yang kiri. Enggak, Soalnya maksudnya kayak analisis bergerigi. postmortal yang mana? Kan ada Oh, dua. yang ginjalnya bergerigi-gerigi gitu, Kak. Aku lupa apa tadi. Oh Oke, iya, betul. softening. Softening. Ya, ini bener ya. Ini autolisis postmortal yang softening. Kalau misalnya tadi bilang bergerigi, di bile inhibition tuh dia juga bergerigi, guys. Tapi di sini lebih ke ini warna organ tampak pucat. Emang banyak yang sering salah bedain ya. Dikiranya inilah degenerasi hidrofik karena dia organnya pucat kayak gitu. Nah, tapi harus kalian lihat lagi. Selain organnya pucat, selain tepian organnya tumpul, kalian lihat lagi apakah organnya irregular atau enggak. Jadi hati-hati kalau ngelihat organ kayak gitu. Sama kayak di tubuh ginjal tadi. Hati-hati buat nentuin apakah dia cloudy swelling atau dia just empty cell. Oke. Nah, ini adalah soal terakhir. Aku bakal kalian boleh minggu depan nggak ada post test. Jadi kita jawab bareng-bareng post testnya, tapi soal terakhir ini harus benar kesepakatan semuanya jawab ini organ apa dan dia kenapa. Clue-nya ada di sini. Hati gak nih guys? Apa nggak sih?
Semuanya harus sama jawabannya. Diwakilin boleh deh. Tadi Talita udah jawab, Zatia udah jawab, Pasha udah jawab, Adisti udah jawab, Eka udah jawab, Nisrina udah jawab, Esa juga udah jawab. Coba Anissa Yuan, ini apa? Organ apa? Dia kenapa? Aku belum mendengar suaramu deh. Organnya hepar ya, Kak? Benar, organnya hepar. Heparnya kenapa? Cluenya di tanda yang aku lingkarin. Kalau menurut saya itu autolysis postmortal yang bile inhibition. Oke, semuanya sepakat ini autolysis postmortal bile inhibition. Oke, jawabannya benar. Yeay! Yeay. Asik, minggu Alhamdulillah. depan gak post test. Oke, bener ya. Ini autolysis postmortal yang bile inhibition. Jadi di sini cluenya ada di kantung empedunya. Dia tampak, organnya dia tampak kehijauan. Jadi kalau kalian nganggep ini pertamanya ini kuning, ini tuh sebenarnya lebih ke arah hijau. Jadi kuningnya tuh lebih ke hijau gitu. Beda sama, nanti kalau kalian bandingin sama degenerasi melemak, itu kan kelihatan bedanya. Beda kuningnya tuh gimana. Gitu. Oke, buat post testnya udah kelar. Yeay. Ada yang mau ditanyakan kah untuk tutor hari ini?